kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal ya. Agar proses pembelajaran kali ini berjalan dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, seperti biasa, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu dirinya, persiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan Ibu jelaskan. Dan juga jangan lupa ya untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu kirim di WhatsApp group. Anak, pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai inflasi, yaitu tentang penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, dan cara menghitung inflasi. Nah, untuk kesempatan kali ini, Ibu masih melanjutkan mengenai inflasi, yaitu tentang dampak inflasi, cara mengendalikan inflasi, serta teori permintaan dan penawaran uang. Tujuannya yaitu agar kalian dapat mengetahui bahwa inflasi itu dapat menimbulkan suatu dampak, dan agar kalian dapat menjelaskan mengenai cara mengendalikan inflasi serta dapat menjelaskan mengenai teori permintaan dan penawaran uang. Oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi inflasi selanjutnya, apakah kalian masih mengingat materi inflasi pada minggu kemarin? Nah, Ibu akan menjelaskan kembali materi minggu kemarin, yaitu mengenai penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenis inflasi, dan cara menghitung inflasi. Nah, penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama yaitu ada permintaan atau demand, yang kedua ada penawaran atau supply, dan yang ketiga ada jumlah uang yang beredar bertambah. Kemudian ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu yang pertama ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Kemudian yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya yaitu ada jenis inflasi berasal dari luar negeri dan ada jenis inflasi bersumber dari dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Nah, ada 3 yaitu disebabkan karena permintaan, penawaran, dan jumlah uang yang beredar. Kemudian adapun cara menghitung laju inflasi yaitu laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKO per IHKO dikali 100%. Nah, itu jangan sampai lupa ya untuk rumus dalam menghitung laju inflasi. Anak-anak, itu tadi merupakan materi pada minggu kemarin. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi tersebut? Oke, jika sudah paham, kita lanjut kepada materi inflasi yang selanjutnya, yaitu mengenai dampak inflasi. Nah, apakah kalian tahu bahwa inflasi itu menimbulkan dampak? Dan sebetulnya dampaknya itu tidak selalu memberikan dampak negatif saja. Ada kalanya inflasi memberikan dampak positif, tetapi pada jenis inflasi ringan atau dapat dikendalikan. Yang mana ketika terjadi inflasi ringan atau dapat dikendalikan, inflasi tersebut dapat menaikkan tingkat perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, oke, dampak inflasi yang pertama yaitu ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Nah, dampak inflasi terhadap pendapatan itu memunculkan 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi yang menguntungkan, kondisi yang kedua yaitu kondisi yang merugikan. Kondisi yang menguntungkan yaitu kondisi bagi mereka para pelaku bisnis atau para pelaku usaha yang mana ketika terjadi inflasi ringan, mereka akan lebih terpacu untuk meningkatkan tingkat produksinya. Yang mana ketika tingkat produksi ditaikkan, maka keuntungan pun akan lebih naik atau lebih bertambah. Kemudian ada kondisi yang merugikan. Nah, kondisi yang merugikan ini yaitu bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, yang mana ketika terjadi inflasi tetapi penghasilannya itu tetap, maka tidak akan ada lagi keseimbangan antara penghasilan dan harga-harga barang yang mereka butuhkan. Oke, dampak inflasi yang kedua yaitu ada dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, pada
pada saat terjadi inflasi, maka kekuatan bersaing dalam barang ekspor pun akan berkurang, sehingga permintaan akan barang ekspor tersebut akan menurun karena harga-harga barang ekspornya itu naik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Nah, jelas ya, pada saat terjadi inflasi, maka pendapatan dari bunganya itu akan terpotong. Contohnya seperti ini. Seseorang akan menyetorkan uangnya ke bank dalam bentuk deposito dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, biasanya mereka akan mendapatkan bunga atau keuntungan sebesar 15%. Tetapi ketika terjadi inflasi sebesar 11%, maka keuntungannya tersebut akan terpotong. 15% terpotong laju inflasi sebesar 11%, maka keuntungannya yang didapat hanya 4%. Jadi itu akan menurunkan minat orang untuk menabung. Dampak inflasi yang keempat yaitu ada dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, dengan adanya inflasi dalam penetapan perhitungan harga pokok itu terkadang terlalu kecil atau terlalu besar karena persentase inflasi yang tidak tetap. Nah, itu akan mengakibatkan dalam penetapan harga pokok dan harga jual itu terkadang tidak tepat ya. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan kacaunya perekonomian suatu negara, terutama bagi produsen. Oke, itu tadi merupakan dampak-dampak dari inflasi. Kita lanjut kepada cara mengendalikan inflasi. Nah, inflasi yang terlalu tinggi akan sangat membahayakan bagi suatu negara. Oleh karena itu, ketika terjadi inflasi harus sesegera mungkin dikendalikan, baik itu dikendalikan oleh kebijakan moneter, oleh kebijakan fiskal, maupun oleh kebijakan lainnya. Cara mengendalikan inflasi yang pertama yaitu dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini digunakan dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Nah, biasanya bank sentral ini menggunakan Inflation Targeting Framework atau ITP, yang mana ITP ini merupakan kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat umum terhadap target inflasi yang akan dicapai pada beberapa periode ke depan. Nah, inflasi yang ringan dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Nah, adapun kebijakan-kebijakannya diantaranya yang pertama yaitu ada kebijakan penetapan persediaan kas, kemudian yang kedua ada kebijakan diskontrol, dan yang ketiga yaitu ada kebijakan operasional pasar terbuka. Nah, kebijakan penetapan persediaan kas yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah uang di masyarakat dengan cara meningkatkan persediaan kas pada bank, yang mana bank-bank umum ini diwajibkan untuk meningkatkan persediaan kasnya sehingga jumlah uang yang dapat diedarkannya menjadi sedikit. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan diskontrol. Nah, kebijakan ini yaitu digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan suku bunga pada bank. Nah, cara ini yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menabung ke bank sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Hal itu akan mengurangi laju inflasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah kebijakan operasional pasar terbuka. Nah, kebijakan ini yaitu untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat dengan cara menjual surat-surat berharga. Contohnya yaitu surat utang negara atau SUN. Nah, semakin banyak surat berharga yang dijual, maka akan semakin berkurang jumlah peredaran uang di masyarakat. Nah, ketiga hal tersebut merupakan kebijakan-kebijakan dari kebijakan moneter yang tujuannya yaitu agar inflasi berada pada tingkat ringan dan stabil atau bisa dikendalikan. Kemudian, cara mengendalikan inflasi yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah,
kebijakan tersebut diantaranya yang pertama yaitu ada menghemat pengeluaran pemerintah. Nah, dengan dihematnya atau dikuranginya jumlah pengeluaran pemerintah, maka permintaan akan barang dan jasa akan berkurang, sehingga hal tersebut akan menurunkan harga. Kemudian yang kedua yaitu dengan menaikkan tarif pajak. Nah, ketika tarif pajak dinaikkan, maka konsumsi masyarakat akan berkurang, terutama bagi rumah tangga dan perusahaan. Nah, ketika tingkat konsumsi berkurang, maka permintaan akan barang dan jasa pun akan berkurang. Nah, hal itu pun akan otomatis menurunkan harga sehingga dapat menekan laju inflasi. Oke, cara yang ketiga dalam mengendalikan inflasi yaitu dengan cara kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pemerintah dalam menekan inflasi itu memiliki cara lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu dengan cara yang pertama, menaikkan tingkat produksi dan jumlah barang yang ada di pasar. Nah, untuk menaikkan jumlah produksi, pemerintah bisa menaikkan peraturan, misalkan dengan memberi premi atau memberi subsidi terhadap perusahaan-perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Atau pemerintah juga bisa melonggarkan di bidang impor, yaitu dengan mengurangi bea masuk barang impor. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan atau memaksimumkan harga barang tertentu. Nah, dengan memaksimumkan harga barang tertentu akan menjaga kestabilan harga-harga barang yang telah ada. Tetapi dalam menetapkan harga maksimum tersebut harus realistis, karena ketika tidak realistis akan ada pasar gelap atau black market. Kita lanjut ke teori permintaan dan penawaran uang. Tapi sebelumnya ada yang tahu apa itu uang? Nah, uang merupakan suatu benda yang dapat diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, kemudian ada yang tahu pengertian dari permintaan uang? Nah, kalian pasti sudah sering ya meminta uang kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, konsep kalian meminta uang kepada orang tua itu jelas berbeda ya dengan konsep permintaan uang. Nah, permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai, sedangkan penawaran uang yaitu sejumlah uang yang ada dan siap beredar untuk digunakan sebagai alat transaksi bagi masyarakat. Nah, ketika jumlah permintaan uang lebih besar daripada jumlah penawaran uang, maka akan terjadi deflasi. Tetapi sebaliknya, jika permintaan uang lebih rendah daripada penawaran uang, maka akan terjadi inflasi. Jadi, pengertian permintaan uang yaitu jumlah unit moneter, baik itu uang kartal maupun uang giral yang ingin dipegang oleh masyarakat sebagai harta tunai yang akan dibelanjakan. Nah, adapun hal yang mempengaruhi permintaan uang yaitu biaya menyimpan uang yang dipengaruhi oleh bunga. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, orang-orang akan menabungkan uangnya karena dianggap keuntungan itu akan lebih besar daripada mereka gunakan dalam kegiatan perekonomian. Nah, hal tersebut menyebabkan permintaan akan uang menurun. Nah, tetapi ketika tingkat suku bunga turun, orang-orang tidak akan menabungkan uangnya atau minat untuk menabungkan uang itu berkurang karena mereka berpikir bahwa lebih untung untuk digunakan dalam kegiatan perekonomian daripada ditabungkan. Nah, hal tersebut mengakibatkan permintaan uang naik atau disebut dengan ceteris paribus, di mana ketika tingkat suku bunga naik maka permintaan akan uang menurun, tetapi ketika tingkat suku bunga turun maka permintaan akan uang itu naik. Seperti itu ya. Lihat pada kurva permintaan uang ya. Ketika tingkat suku bunga berada pada titik R0, maka permintaan akan kuantitas uang itu berada pada M0. Kemudian tingkat suku bunga itu naik menjadi R1, maka tingkat suku bunga berubah dari M0 menjadi M1. Nah, kurva permintaan ini memiliki sifat
ke penawaran uang. Ada yang tahu pengertian dari penawaran uang? Nah, oke, pengertian dari penawaran uang yaitu jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Nah, adapun penawaran uang ini biasanya dilambangkan dalam huruf L. Nah, untuk menghitung penawaran uang yaitu dengan rumus L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah net money. Nah, adapun net money ini yaitu suatu kekayaan dalam bentuk lain yang bisa dikonversi ke dalam bentuk yang lebih liquid dan bisa dihitung sebagai uang. Seperti misalnya sertifikat Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk M1 yaitu uang kertas, uang logam, dan rekening giro. Nah, sedangkan M2 yaitu M1 ditambah dengan tabungan non-giral dan tabungan pada bank yang kurang liquid atau tidak bisa dicairkan dalam bentuk cek. Kemudian M3 yaitu M2 ditambah perjanjian pembelian kembali pada jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lainnya. Oke, seperti yang kita tahu ya bahwasannya penawaran uang itu bergantung terhadap kebijakan moneter. Nah, seperti sama halnya dengan kurva permintaan uang, kurva penawaran uang pun dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kurva penawaran digambarkan pada slope positif, yang mana ketika tingkat suku bunga naik, maka penawaran akan uang pun akan ikut naik. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat suku bunga turun, maka penawaran akan uang pun akan turun. Bisa dilihat pada kurva penawaran. Awalnya, tingkat suku bunga itu berada pada titik I1. Kuantitas uangnya berada pada M1. Kemudian tingkat suku bunganya naik menjadi I2, maka kuantitas uangnya pun akan ikut naik menjadi M2. Nah, selain dari tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi kurva penawaran uang, faktor lain yang dapat mempengaruhi uang pun dari kebijakan moneter itu sendiri, di mana jumlah uang yang beredar itu berkurang akan mempengaruhi pada kurva penawaran yang akan bergeser ke sebelah kiri. Anak-anak, bagaimana? Sudah paham untuk materi pembelajaran kali ini? Kesimpulannya yaitu inflasi ini memberikan beberapa dampak, diantaranya yang pertama yaitu dampak terhadap pendapatan, yang kedua yaitu dampak terhadap ekspor, yang ketiga yaitu dampak terhadap minat orang untuk menabung, dan yang keempat yaitu dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, kemudian ada pun cara untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu ada dengan kebijakan moneter, yang kedua dengan kebijakan fiskal, dan yang ketiga yaitu dengan kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kemudian untuk teori permintaan dan penawaran uang yaitu permintaan dan penawaran uang sama-sama bisa dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Selain dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, permintaan uang pun dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat kekayaan masyarakat dan juga perubahan pendapatan nasional. Nah, jika permintaan uang digambarkan pada slope negatif, maka penawaran uang digambarkan pada slope positif. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan materi untuk pertemuan kali ini. Apakah kalian mengerti dengan semua materi yang telah Ibu jelaskan? Ibu harap kalian dapat mengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan lewat WhatsApp-ku. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang telah Ibu berikan. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya pada Google Classroom yang telah Ibu kirim. Untuk pertemuan selanjutnya, kita melanjutkan membahas inflasi, yaitu membahas kembali mengenai teori permintaan dan penawaran uang, serta membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, semangat